Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Tika. Tidak menyebutkan dari daerah mana. Mbak Tika itu menceritakan tentang kehidupannya yang sekarang dan kehidupannya yang dulu. Maksudnya itu leluhur-leluhurnya yang berhubungan sangat erat ya. Ini agak lumayan cukup susah menceritakannya, tapi coba pelan-pelan ya agar kawan-kawan bisa menangkap cerita ini dengan baik. Jadi begini, Mbak Tika itu punya seorang suami, namanya Mas Imam. Nah, Mas Imam sendiri itu, mohon maaf, Mas Imam itu nggak sempurna. Memang manusia itu nggak ada yang sempurna ya, tapi ada satu cacat di sana yang dialami oleh Mas Imam. Tapi hal itu nggak mengurangi rasa cintanya, rasa sayangnya, rasa hormatnya Mbak Tika ke suaminya tersebut. Ya memang dari awal mengenal sampai akhirnya memutuskan untuk berkeluarga menjadi istrinya Mas Imam, Mbak Tika itu udah sadar banget mengenai kekurangan Mas Imam tersebut. Jadi, mohon maaf, Mas Imam itu matanya itu cuma satu. Salah satu matanya itu cacat gitu ya. Tidak dijelaskan seperti apa detailnya, cuman benar-benar matanya itu kayak nggak ada. Matanya tuh rapet seperti itu. Jadi matanya itu cuma satu doang. Dan ya, meskipun dengan kondisi seperti itu, karena Mas Imam itu ya, melihatnya itu lebih ke orang yang baik, bertanggung jawab, dan sebagainya, Mbak Tika pun akhirnya ya itu, melihatnya ke sana, sayang ke Mas Imam, dilamar, dinikahin, dan sebagainya, sampai sekarang berkeluarga, anaknya banyak, kayak gitu ya. Ya, itu normal-normal aja, tapi ada cerita yang menarik di situ. Cerita mengenai Mbak Tika sendiri sama Mas Imam. Ini ngomongin masalah leluhurnya, maksudnya itu ke belakang-belakang. Ternyata leluhur mereka itu nyambung satu sama lain. Nah, sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa ubi dan sebagainya gitu ya. Benar-benar bawang goreng murni. Nah, bawangnya sendiri itu dari bawang Brebes yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, ditunggu pesanannya sampai tujuan. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Itu. Dan untuk kawan-kawan yang sudah download Rim, sudah berinteraksi di sana, ngepost dan sebagainya, terima kasih banyak. Ayo kawan-kawan yang belum, ayo diramein yuk, di-download aplikasinya, biar aplikasinya tambah rame, tambah gede kayak gitu. Terima kasih, kita masuk ke cerita ya. Nah, Mbak Tika sama Mas Imam itu, awalnya mereka itu udah kenal lumayan cukup lama ya. Mereka itu beda kampung, kayak sebelahan kampungnya. Tapi ya memang karena beda kampung, jadi Mbak Tika sendiri itu tidak terlalu mengenal dengan baik Mas Imam. Dari kecil itu sebenarnya Mbak Tika itu udah pernah lihat, udah sempat ketemu, udah sempat papasan, tapi karena memang belum kenal ya, anak kecil gitu ya. Jadi ya sudah, tapi Mbak Tika sendiri tuh ingat banget, ini suamiku dulu yang begini. Karena khas banget, di antara semuanya Mas Imam itu yang beda, matanya itu cuma satu. Dan ya disitulah mulai notice kan, enggak taunya pas udah makin gede, usia remaja seperti itu, semacam itu mulai ada obrolan pertama antara Mas Imam sama Mbak Tika. Awalnya Mbak Tika itu sempat takut gitu kan, tapi ternyata enggak, Mas Imam itu orangnya baik dan lumayan cukup cuek waktu itu ya. Pede dan enggak malu, enggak minderan. Itu di luar dugaannya Mbak Tika sama sekali. Akhirnya ya wes, obrolan-obrolan itu pun berlanjut sampai lumayan cukup lama ya. Mereka enggak ada pacaran atau apa gitu. Intinya tuh kenal dulu. Dan setelah lumayan cukup lama sampai mereka itu dewasa, ketemu lagi lah. Dan Mbak Tikanya juga udah mulai terbiasa dengan Mas Imam kan, udah mulai akrab. Mas Imam pun
main ke rumah kayak gitu, dan akhirnya mereka pun menikah. Dan sebelum menikah ini kan ketemu keluarga sama keluarga ya. Nah, ini bikin kaget Mbak Tika waktu itu ya, sama Mas Imam juga. Ternyata kedua nenek mereka itu saling kenal. Neneknya Mbak Tika kenal sama neneknya Mas Imam, neneknya Mas Imam pun kenal sama neneknya Mbak Tika. Bahkan apa, dulu mereka itu adalah teman akrab. Nah, neneknya Mbak Tika sendiri itu Mbah Amah. Kalau neneknya Mas Imam itu Mbah Mini. Jadi dua-duanya itu kenal. Dan yang menariknya lagi itu apa? Mas Imam kan punya punya cacat seperti itu ya. Matanya itu cuma satu. Nah, ini ada cerita mengenai neneknya Mas Imam yang sama sekali ya nggak terduga begitu oleh Mbak Tika dan keluarganya. Karena yaitu cerita itu nggak pernah bergulir dari mulut neneknya. Mbak Tika sendiri nggak pernah dicerita-ceritakan. Itu bagian dari masa lalunya lah, intinya seperti itu. Nah, kita mundur ke belakang, mungkin di tahun 50-an atau mungkin di tahun 40-50 segitulah. Zaman nenek-nenek mereka itu, Mbah Imah sama Mbah Mini itu masih kecil. Nah, mereka itu berteman satu kampung, main pun bareng gitu ya. Ke sana kemari main ke kebun bareng. Nah, cuman ya itu dulu Mbah Mini, mbahnya Mas Imam, itu juga mengalami kondisi yang sama seperti Mas Imam. Matanya itu cuman satu, bahkan apa, Mbah Mini itu lebih parah lagi. Kalau Mas Imam itu kan bisa melihat meskipun satu mata bisa melihat dengan normal gitu ya. Kalau Mbah Mini itu enggak, dia justru itu boleh dibilang kayak buta. Dia memang masih bisa ngelihat, tapi ngelihatnya tuh blerengan bener-bener lah, nggak ngenalin sesuatu itu dari suara, lebih ke situ. Jadi cuma kayak gremeng-gremeng begitu aja, bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Itu kata Mbah Imah gitu ya. Nah, ini akhirnya apa ya, sering main lah si Mbak Imah sama itu yang, mohon maaf, yang matanya ini itu Mbah Mini ya. Nah, Mbah Mini sama Mbak Imah pun waktu kecil ya, di tahun 40 atau 50-an itu main bareng. Tinggal di satu kampung di dekat ya hutan dulu. Kampung-kampungan masih seperti itu ya. Termasuk kampungnya Mas Imam sama kampungnya Mbak Tika juga nggak beda jauh dari kampungnya ini, Mbah Mini sama Mbah Imah ya. Nah, mereka pun main-main ke sana kemari, dan Mbah Imah itu tahu banget kondisinya si Mbah Mini. Dengan seperti itu, Mbah Imah itu kayak jadi kakinya. Kemana ya pasti digandeng si Mbah Mini. Kalaupun agak jauh, nanti berbekal suara, "Mini, kesini, kesini, kesini." Nanti Mbah Mini pun akan ngikutin suara tersebut gitu ya. Ya, anggap aja Mbah Mini itu mengalami kebutaan. Meskipun saat ditanya, "Mini, kamu nggak ngelihat apa-apa?" "Aku masih melihat, cuman blerengan, nggak jelas sama sekali." "Kamu lihat mukaku ndak?" Mbak Imah sempat nanya ya, "Kok weruh anu nggak, raiku gitu." "Aku ngelihat kamu di situ, cuman aku nggak ngelihat mukanya gitu." Jadi saking parahnya begitu ya, itu nggak ngelihat mukanya si Mbah Imah tadi. "Oh, jadi begitu." Ya wis lah, jadi bener-bener kayak anggap aja itu memang buta begitu ya. Dan akhirnya kemana-mana saat main itu kayak jadi tongkatnya si Mbak Imah tadi. Ke sana ya digandeng, ke sana diiniin, sampai pada suatu hari Mbah Mini itu tiba-tiba hendak datang ke acara permainan. "Mini kemana ya?" gitu ya. Mbak Imah pun nyariin, "Kok ndak datang-datang Mini? Apa main di tempat lain? Atau mungkin dia lagi sakit atau apa ya? Ah, coba tak samperin ke sana, ke rumahnya, mau tak ampirin, mau tak ajakin main." Mbak Imah pun ke sana ke rumahnya Mbah Mini.
Saat di rumahnya Mbah Mini itu rame, ada beberapa orang di situ. Ibunya Mbah Mini juga lagi nangis gitu kan. Kok nangis ya ibunya Mini, kenapa ya? Ya pas dicari-cari tahu ternyata apa? Mini itu hilang. Mbah Mini itu nggak pulang ke rumah. Dan ya geger kan, nggak lama setelah itu geger, warga pun pada nyariin kemana ya. Mbak Imah sendiri merasa bersalah waktu itu. Soalnya apa, biasanya kalau Mini keluar, itu kan aku yang ngegandeng, aku yang nunjukin jalan. Jangan-jangan Mini keluar sendiri, terus dia ndak bisa pulang ke rumah. Kasihan gitu, sedih lah intinya si Mbak Imah itu. Dan setelah dicari-cari, seharian itu sama warga keliling kampung, bahkan beberapa dari mereka itu masuk ke hutan, sampai malam hari hasilnya itu nihil. Mbah Mini itu nggak ketemu sama sekali, bener-bener hilang. Di kampung udah wah semuanya, anak-anak kecil itu udah ditanyain, berita itu udah nyebar gitu ya. Cuman ya nggak ada kabar sama sekali. Warga pun akhirnya agak sedikit sore itu mereka tuh pergi ke hutan sana dengan persiapan itu, obor, bawa perbekalan dan sebagainya, bawa sarung begitu ya. Ini disisir di hutan sekitaran kampung mereka pun sekitar mungkin tengah malam ya, warga itu pada pulang, laporannya pun nihil. Nggak ketemu Mbah Mini. Ya wis, orang tuanya kan tambah sedih, bahkan ya dibilangin udah kamu pasrah aja lah gitu ya, pasrah, tapi kita tetap akan cariin, kata beberapa warga yang mungkin waktu itu sekitar 6 atau 7 orang. Ini mereka yang biasa keluar masuk hutan, jadi fokusnya itu mereka nyarinya itu di hutan. Kalau di kampung itu kan bisa warga yang lain ya. Nah ini selama beberapa hari, sekitar 3 atau 4 hari terus dilakukan, baik pagi nanti mereka sekaligus ke hutan sana ya buat pekerjaan, nyari kayu dan sebagainya, sekaligus nyari si Mbah Mini ini. Pun sampai hari ketiga atau hari keempat Mbah Mini itu nggak ketemu. Dan ya keluarga itu udah mulai pasrah. Mbah Imah tentu saja sedih, kehilangan begitu ya. Tiap malam Mbah Imah pun doa, Mini kamu pulang dong, Mini tolong jagain siapapun di sana, tolong jagain Mini. Kalau Mini ndak bisa ngelihat, tolong digandeng, katanya begitu. Ya bahasa anak kecil ya, doanya seperti itu, sederhana. Setiap malam didoain sama Mbah Imah. Sampai itu tadi, setelah 4 hari, pencarian itu pun dihentikan. Dan Mbah Mini dianggap, yes udah hilang lah. Ada yang bilang mungkin dimakan binatang buas. Ada yang bilang mungkin diculik sama wewe gombel, ada yang bilang dibawa sama genderuwo, semacam-macam gitu ya. Versinya itu seperti itu. Dan akhirnya sudah, Mbah Mini pun makin lama itu mulai tenggelam. Tapi efeknya buat anak-anak, orang tua begitu ya, ini lebih ketat lagi. Anak-anak itu main nggak boleh sampai ke hutan-hutan, intinya seperti itu ya. Mainnya itu jangan jauh-jauh, di sini aja. Kalau ndak ada orang tua yang ada di dekat, kalian masuk ke rumah, nanti ada yang nyulik, intinya begitu. Ya, termasuk Mbah Imah juga berimbas ke sana ya. Dia itu pengen nyariin, tapi kok malah nggak boleh keluar. Dia cuma bisa duduk di rumah, terus ngebayangin, tahu-tahu Mbah Mini itu muncul lagi atau bagaimana. Nah, ini sampai ya waktu pun berjalan begitu ya, sampai beberapa minggu Mbah Mini pun udah benar-benar kayak dianggap hilang begitu ya. Mbah Imah pun ya lambat laun lupa juga dengan Mbah Mini. Kesedihan itu udah mulai berganti menjadi ya wis lah, Mini udah nggak ada, dianggapnya tuh seperti itu ya. Mulai normal lah kehidupan di kampung tersebut. Anak-anak pun udah mulai bebas bermain ya saat siang gitu ya. Saat malam sih tentu saja diawasin sama orang tua, mainnya udah pokoknya di situ, titik main, titik kumpul anak-anak itu di situ aja, jangan kemana-mana. Nah sampai pada suatu hari sekitar 2 bulan kemudian, kampung itu dibikin heboh gara-gara apa? Mbah Mini pulang. Dia pulang jalan dan ada sesuatu yang beda di sana.
matanya itu bisa ngelihat. Mata yang satu, yang rusak itu pun terbuka. Itu udah jadi mata yang normal, meskipun yang satu itu agak sedikit sempit gitu matanya. Cuman matanya itu udah terbuka dan Mbah Mini itu pulang. Dia itu jalan kaki aja gitu. Akhirnya, Mini, kamu Mini kan? Ada salah satu warga yang nemuin ibu-ibu ya. Jih, katanya gitu kan. Sini. Langsung kan diambil sama ibu-ibu itu. Nah, ibu-ibu itu pun teriak-teriak, Mini pulang. Rame. Langsung warga itu pada keluar ke sana. Dibawa pulang ke rumahnya, orang tuanya ya tentu saja seneng tapi ya sedih begitu ya, antara sedih dan seneng tapi nangis gitu. Terima kasih Mini udah pulang dengan kondisi yang seperti itu. Matanya itu udah normal. Mbak Imah pun sampai ya nanya, Mini, kamu Imah ya? Mbak Mininya nanya seperti itu. Iya, aku Imah. Oh, jadi Imah mukanya begini gitu kan, itu dipegang-pegang. Kamu udah bisa ngelihat aku? Iya, aku udah bisa lihat kamu. Mata kamu juga udah sembuh satunya, Imah, Mini gitu. Iya, aku udah sembuh, mataku udah sembuh. Akhirnya wis kan, ya cerita lah. Kamu kemana aja? Mbah Mini saat ditanya sama orang-orang, dia itu jawab, aku ndak tahu. Jawabnya itu cuman itu, aku ndak tahu. Ditanya keluarganya pun seperti itu. Ditanya sama warga tentu saja yang penasaran pasti ya. Mini, kamu kemana aja? Kamu itu habis dibawa sama apa? Dan sebagainya gitu. Mbah Mini pun bilang ndak tahu. Aku ndak tahu ya. Sampai warga bingung gitu kan. Ternyata ndak ada cerita apapun gitu kan. Barangkali ada cerita menarik. Bagaimana itu ternyata ndak ada. Sampai waktu pun berjalan lagi kembali ke kehidupan normal ya. Dan entah berapa lama kemudian, bahkan di saat ini Mbah Imah sama Mbah Mini masih akrab waktu itu, masih main bareng. Dan setelah beberapa saat, yang bahkan Mbah Imah itu juga udah lupa dengan kejadian Mbah Mini itu pernah hilang, ini tiba-tiba pada suatu sore, mereka itu duduk di tengah-tengah kampung di sana. Anak-anak yang lain itu lagi pada makan lagi pada main. Sementara Mbah Mini itu lagi makan sesuatu, lagi makan jajanan tradisional, ditemenin sama Mbah Imah. Nah, di situ Mbah Mini cerita, Mah, kamu tahu ndak Mah? Apa Mini? Itu mungkin ya. Apa Mini? Aku itu waktu dulu menghilang. Tapi kamu jangan cita-cita sama orang-orang, katanya begitu. Enggak, aku udah cerita gitu kan. Kenapa? Emang kenapa? Waktu kamu hilang itu kenapa? Aku kenapa ya? Kayak ada ragunya atau bagaimana gitu ya. Itu nggak langsung diceritakan. Nanti ya, nunggu aku ngabisin ini dulu, ngabisin jajanan itu. Ya sudah, kata Mbak Imah. Sini tak bantuin. Akhirnya Mbak Imah pun minta, cepet habis. Gimana? Kamu ada, ini jaraknya lumayan cukup jauh ya, bisa beberapa tahun lah intinya. Nah itu baru mau diceritain kayak gitu. Nah Mbah Mini pun cerita, aku itu waktu pertama kali kejadian, itu tuh malam hari. Malam hari aku dengar di rumahku, di samping rumah, itu ada yang manggil-manggil, Mini, suaranya wong wedok. Suaranya perempuan. Ya aku ndak jawab gitu kan, barangkali itu setan, pikir Mbak Mini. Terus gimana? Udah malam itu aku tidur aja gitu kan. Tidur dan dipanggil-panggil terus. Sampai suara itu pun hilang dengan sendirinya, aku lupa. Dan akhirnya apa? Keesokan paginya, aku kan main-main tuh. Tapi aku memang mainnya nggak jauh. Paginya itu kan masih sempat ketemu sama kamu kan. Terus apa? Aku main sendiri tuh di deket rumah. Aku main itu cuma di samping rumah, nggak kemana-mana. Waktu itu kamu pulang, yang lain anak-anak juga udah pada pulang. Aku di dalam rumah, terus aku main di samping, di sana. Cuman sebentar, tiba-tiba ada yang manggil. Manggil itu posisinya dia itu udah jongkok di sampingku. Aku kan lagi gambar-gambar di tanah pakai ranting.
tiba-tiba ada yang jongkok. Mini, aku nengok begini, gak jelas mukanya, aku kan waktu itu gak bisa ngelihat apa-apa. Iya, aku jawab begitu. J, Mini, ikut yuk, katanya begitu. Loh, sampean sinten gitu kan, ditanya. Anda itu siapa? Udah, ikut aja. Kamu mau ndak mata kamu bisa ngelihat lagi? Hah? Memang aku mau diapain gitu kan? Diobatin, kata si ibu-ibu itu seperti itu. Dan aku pun bangun gitu ya. Ayo ikut sebentar yuk, kata si ibu itu. Dan aku nggak digandeng, nggak apa. Aku cuman dikasih kayak semacam selendang, kayak kain panjang. Itu disuruh ngikutin intinya. Kamu pegangan ini ya, kata si ibu-ibu tadi. Akhirnya dipegang, aku pegang tuh selendangnya. Aku pun jalan ke sana gitu ya. Dan ya aku inget, ini kok mau ke arah hutan. Kan samar-samar Mbah Mini tahu dia itu bisa mendengar gitu suara-suara tajam, dia mengingatnya. Sama dengan pandangan yang buram itu, dia pun tahu ini tuh mau kemana. Dan ini mereka itu menuju ke hutan sana. Bu, kita mau kemana? Tanyaku gitu kan. Ya udah, kamu ikut aja, kata si perempuan itu. Udah, kamu ikut aja, nggak lama kok, sebentar. Akhirnya apa? Aku masuk ke hutan sana dan terus berjalan gitu kan. Ini kan lewat kejalanan ini, aku tahu dari bunyi ranting yang aku injak, dari tekstur tanahnya, ada kerikil-kerikil sedikit. Loh, kita kan mau ke hutan, ini bener-bener masuk ke dalam hutan nih, kata Mbak Mini. Aku masih diem aja, aku ngiketin aja. Terus masuk ke dalam sana, mulai agak sedikit nanjak, begitu ya. Hati-hati ya, kamu pegangan terus, jangan sampai lepas, kata si ibu itu. Aku pun ya cuman bilang begitu, terus udah kesana naik, terus ada turun lagi. Perjalanan itu lumayan cukup panjang, sampai akhirnya kami berhenti di suatu tempat. Dan tempat itu aku udah nggak inget lagi, karena jalannya kan udah lumayan cukup panjang. Aku benar-benar nggak inget ini posisinya aku di mana. Yang jelas aku itu masuk ke hutan. Dan aku disuruh duduk, selendangnya pun dilepasin. Kamu tunggu di sini ya sebentar. Ya udah, Mbah Mini pun disuruh nunggu di situ. Bukannya sebentar, tapi lama. Bahkan sampai gelap, sampai malam, kata si Mbah Mini. Aku disuruh nunggu di situ, bilangnya sebentar sampai malam. Ya udah, aku cuman di situ-situ aja. Aku kebelet tipis ya, aku geser sebentar, terus udah. Aku duduk lagi di sana, itu ada pohon tumbang. Nah, duduklah di atas situ. Aku duduk aja. Ini kan udah malam, udah gelap. Aku udah bisa pulang, kalau begini nanti gimana? Nah, di saat aku lagi udah mulai ketakutan tersebut, aku melihat muncul beberapa obor dari satu arah lah di depanku sana. Ada beberapa itu mendekat, ada bunyi langkah kakinya, kertak-kertek, serak seperti itulah. Ada orang mendekat dan ternyata itu adalah si perempuan tadi. Dia pun akhirnya ngomong, "Sini nak," katanya. Dan akhirnya apa? Dikelilingi orang-orang yang bawa obor, perempuan itu duduk atau jongkok di depannya Mbah Mini. Aku melihat samar-samar, aku ndak tahu, cuman dari apa yang aku lihat sepertinya terakhir begitu ya. Terakhir aku sebelum merem, aku sempat melihat. Jadi si perempuan itu bilang, "Kamu tutup mata ya nak." Nah, sebelum nutup mata itu aku udah melihat si perempuan itu buka mulutnya, itu lidahnya itu kayak panjang begitu. Slep. Terus apa? Ada sesuatu yang nyentuh mataku, serpet. Aku tuh kayak dijilatin, kata si Mbah Mini. Aku pun ya geli-geli begitu kan, basa-basa gimana gitu, kata Mbak Mini. Terus setelah itu jilatan itu pun berhenti dan udah, buka mata kamu. Begitu aku ngebuka begini, itu kelihatan semuanya. Ada seorang perempuan cantik di situ. Dandanannya itu ya dandanan lama lah begitu ya, orang-orang dulu seperti itu. Ada beberapa laki-laki 4 atau 5 yang bawa obor. Dan setelah itu aku udah bisa melihat
Ya ditanya, gimana? Kamu udah bisa melihat? Iya, aku udah bisa melihat. Seneng banget Mbah Mini. Aku udah bisa melihat. Bahkan mataku yang satu itu udah terbuka. Aku bisa melihat, aku seneng. Aku pengen pulang, katanya. Jangan dulu, pulangnya nanti nunggu pagi ya, katanya. Soalnya ini sudah malam, nanti ibuku nyariin, udah ndak apa-apa, yang penting kamu pulang. Ibumu nyariin sementara ya ndak apa-apa, yang penting kamu di sini aman, daripada kamu pulang sekarang malam-malam, bagaimana gitu kan. Akhirnya apa? Aku pun nurut di situ. Nah, di sana aku pun sempat nanya, kata si Mbah Mini, kok mataku bisa sembuh, bisa begini? Oh, ini ngambil dari keturunanmu. Itu diomongin seperti itu. Dan aku nggak ngerti, Mbah Mini itu ya. Aku udah ngerti, oh cuman diambil dari keturunanku. Itu benar-benar nggak ngerti dengan konteks omongan itu tuh maksudnya bagaimana. Akhirnya Mbah Mini pun malam itu tidur di tempat tersebut. Dia tertidur dan entah jam berapa, nggak tahu ya, orang dulu itu nggak ngeliat jam lah. Tapi waktu itu memang udah lumayan cukup dingin dan Mbah Mini kedinginan, dia terbangun, di situ tuh udah sepi, nggak ada siapapun, perempuan itu nggak ada, orang-orang yang bawa obor pun udah nggak ada, udah gelap. Dan akhirnya aku bisa ngelihat kan semenjak saat itu. Aku ngelihat, cuman yang aku lihat itu cuman gelap doang, benar-benar gelap banget. Udah aku tidur lagi, sampai akhirnya tidur bangun, kemudian pagi pun menjelang. Langit itu udah mulai agak lumayan cukup terang, udah mulai kelihatan. Dan Mbah Mini pun itu tadi berbekal penglihatan, berbekal memori suara yang dia dengar, dia pun menapaki jalan pulang. Perkiraan aja, aku udah tahu aku di mana, sempat tersesat selama beberapa saat, sampai akhirnya Mbah Mini pun tiba di kampungnya. Ya saat tiba di kampungnya ya itu, orang-orang itu pada kaget tentu saja. Loh, Mini udah sembuh ya, Mini kok udah sembuh seperti itu. Kok bisa ya Mini? Kenapa ya? Jangan-jangan ada yang ngobatin kali, diobatin sama genderuwoknya, diobatin sama wewe gombelnya atau apapun itu. Mbah Mini sendiri itu ndak mau cerita, soalnya apa? Takut. Dia nggak mengerti apa yang terjadi yang jelas. Perempuan itu siapa? Terus termasuk omongannya, ini diambil dari anak keturunanmu, dari keturunanmu intinya. Itu yang dia tuh nggak ngerti sama sekali. Orang zaman dulu masih kecil pula begitu kan, jadi nggak paham lah konteksnya itu seperti apa. Rahasia itu terus dipendam sampai akhirnya diceritakan ke Mbah Imah sore itu saat lagi makan bareng. Mbah Imah pun kaget gitu kan. Mbah Imah juga sama, dia nggak ngerti 100% apa yang terjadi sebenarnya. Terus si ibu itu pergi kemana ditanya. Aku juga nggak tahu. Ibu itu pernah datang lagi nggak ke rumahmu? Nggak pernah. Udah nggak pernah lagi. Nggak pernah manggil-manggil. Udah nggak pernah lagi katanya begitu kan. Akhirnya oh jadi begitu. Tapi dipesenin, kamu jangan cerita ke siapapun ya. Termasuk ke emakmu, ke bapakmu, jangan diceritain. Iya. Akhirnya waktu pun berjalan. Mbah Mini pun udah menjalani kehidupan normal seperti anak perempuan yang lainnya, di mana sebelumnya Mbah Mini itu ya agak sedikit dibedakan oleh teman-temannya. Ya karena dianggap ada yang kurang seperti itu, sering diledekin, bahkan sampai diledekin matanya begini. Oh Mini gitu. Mini picok atau bagaimana, seringlah dapat omongan seperti itu, menyakitkan. Tapi memang faktanya semacam itu. Mbah Mini pun sudah berdamai dengan diri sendiri. Itu aku juga memang nggak ngelihat apapun gitu ya. Dan ya Mbah Imah lah itu yang sering menyaksikan hal tersebut dan tentu saja sakit ngelihatnya. Sampai akhirnya ya sudah, waktu pun berjalan. Mbah Imah hidup membawa cerita tersebut. Gatel banget rasanya, aku tuh pengen cerita ke orang lain gitu kan. Sampai dewasa pun merenggut mereka. Mereka pun akhirnya terpisah dengan kehidupan masing-masing ya. Mbah Mini dengan kehidupannya bertemu dengan seorang pria lalu menikah.
Mbah Imah pun serupa seperti itu, ketemu dengan kakeknya Mas Imam gitu kan. Akhirnya yuk menikah juga. Kakeknya Mas Imam, kakeknya Mbak Tika ya. Itu ya akhirnya berkeluarga masing-masing. Masing-masing pun pecah lagi, beda daerah tapi masih di sekitaran sana. Ya wes menjalani kehidupan masing-masing. Mereka pun beranak pinak sampai lahirlah Mas Imam sama Mbah Tika. Kok Mbak Tika gitu. Dan ya tanpa disangka-sangka ternyata seperti itu. Mbak Tika ngelihat Mas Imam dengan kondisi ya punya kekurangan seperti itu tadi, seperti di awal matanya itu cuma satu ya. Dan itu setelah mereka menikah baru cerita itu tuh dibuka sama keluarga. Yang buka itu bukan Mbah Imah, tapi yang buka itu Mbah Mini. Mbah Mini menceritakan semuanya. Jadi dulu itu begini, aku juga baru tahu maksudnya. Intinya apa? Mbah Mini itu berterima kasih ke Mbak Tika. Tika, makasih yo katanya. Duh, makasih nopo Mbah? Makasih kamu sudah mau jadi istrinya Imam. Imam dengan kekurangan yang seperti ini. Itu tuh salahnya si Mbah dulu. Cerita seperti itu. Hah, salahnya si Mbah? Emang kenapa Mbah? Nah, itu kan mulai timbul pertanyaan kan. Emang diapain sama si Mbah? Dipukul atau bagaimana Mbah? Kok Mas Imam sampai begitu? Itu udah kayak jadi candaan aja gitu ya. Enggak, ya enggak pernah tak pukul orang Imam itu cucu kesayangan, kata si Mbah Mini. Lah terus pripun Mbah? Nah, mulailah diceritakan mengenai itu tadi, berhubungan dengan ini yang ngambil ini diambil dari anak keturunanmu. Ternyata jatuhnya itu di cucu ya, Mas Imam itu cucu. Jatuhnya itu di cucu, jadi Imam itu seperti ini. Dulu itu si Mbah begini-begini, nah Mbak Imah pun ya begitu, nambalin cerita-cerita seperti itu sampai ceritanya tuh utuh. Kalau wah benar-benar enggak nyangka, oh ternyata begitu, ternyata kejadiannya seperti itu dulu. Nenek mereka itu udah kenal, punya kehidupan yang ya menyenangkan dan mengerikan sekaligus seperti itu ya. Dan ya ada yang nanya kan Mbak Tika, Mbah Mini, kalau perempuan itu siapa Mbak? Aku ya udah tahu. Udah pernah ketemu lagi Mbah semenjak si Mbah ngelihat. Udah pernah sama sekali. Ya tak tunggu-tunggu, aku tuh bingung waktu itu kan. Aku ya mau terima kasih ya. Aku terima kasih sekarang aku bisa ngelihat. Dari situ pun si Mbah jadi nggak sering diledekin ya Mah ya. Dulu waktu masih pecok begini diledekin terus gitu sama anak-anak. Cuman semenjak itu enggak katanya. Mau terima kasih, tapi di satu sisi si Mbah ya masih kepikiran. Ini kok diambil dari keturunanku, cuman ya keturunaniku apa gitu. Kapan aku punya keturunan dan sebagainya karena masih kecil. Oh ternyata jatuhnya itu di Mas Imam. Dan Mas Imam pun mengalami hal seperti itu. Matanya itu cuman satu. Cuman Mas Imam ya berdamai dengan sendiri. Sempat diledekin, loh Mas, nanti sampean didatengin loh Mas sama perempuan itu. Oh, ya enggak lah katanya, udah segede ini. Oh, kalau didatengin ya aku enggak mau katanya begitu kan. Wis alhamdulillah aku dengan kondisi seperti ini. Mataku cuma satu, yang penting satu ini bisa ngelihat. Aku bisa ngelihat bojoku, aku bisa ngelihat Tika, bisa ngelihat simbahku, bisa ngelihat semuanya. Seneng aku kata si Mas Imam. Aku itu nerima katanya gitu kan. Akhirnya sudah. Ya dari situlah kebahagiaan itu makin sempurna. Pernikahannya Mbah Tika sama Mas Imam. Mbah Tika pun makin yakin aku itu tidak salah pilih suami. Meskipun dengan kekurangan seperti itu, tapi aku mendapat kelebihan yang begitu banyak, kata si Mbak Tika. Dan alhamdulillahnya keluarga itu pun berjalan dengan normal, berjalan dengan sempurna. Ya tentu saja yang namanya konflik atau apapun itu ada gitu, tapi bisa berhasil dilewati oleh mereka berdua. Dan ya cerita dari Mbak Tika berakhir sampai di sini. Terima kasih Mbak Tika atas ceritanya, cerita yang ya misterius tapi ada keindahan di sana gitu ya. Terima kasih Mbak Tika atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas
support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum pesan ditunggu ya, ngelarisin ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah download Trim, sudah daftar, sudah ya berinteraksi di sana juga. Terima kasih banyak ya, aplikasi sederhana buatan sendiri. Semoga ya kita bisa bersenang-senang di sana gitu ya. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.